Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi PCM Pare Kabupaten Kediri, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan semacam ini, pada tanggal 10 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Dan ingat, diniatkan kita menuntut ilmu ini untuk menambah iman, menambah takwa kita kepada Allah, untuk mempererat hubungan antara kita dengan Allah, dan salah satu yang paling penting, kita terus istiqomah duduk di majelis ta'lim semacam ini untuk merawat Islam dan iman. Nah, ini penting, karena banyak di antara kita yang kemudian nampaknya nikmat iman dan nikmat Islam itu dibiarkan begitu aja, tidak dihiraukan sama sekali. Wes pokok lahir Islam ya sudah, nanti insya Allah meninggalnya juga Islam, belum tentu. Karena apa? Nikmat iman, nikmat Islam ini adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Yang apabila kita memiliki nikmat ini, artinya Allah telah mentakdirkan kita insya Allah biiznillah untuk dengan nikmat ini kita pantas masuk surga. Terus mana mungkin nikmat sebesar ini tidak kita rawat? Nah, maka setiap kita duduk di majelis ta'lim, walaupun kemudian nampaknya materi itu sebagian terulang, betul tidak? Satu penceramah menyampaikan persiapan menyambut bulan suci Ramadan, nanti pindah ke majelis ta'lim yang lain, persiapan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, masuk majelis taklim yang lain, itu lagi
Nah, walaupun nampaknya materi itu kesannya terulang, tapi insya Allah apabila kita niatkan ikhlas karena Allah, kita niatkan dalam rangka memperkuat iman dan takwa, kita niatkan duduk ini dalam rangka merawat iman dan Islam kita, maka insya Allah dengan itu kita berdoa, kita berharap, kita memohon kepada Allah agar nanti kita meninggal itu di atas agama Islam seperti yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah. Dan saat ini salah satu yang paling penting bukan cuma mengamalkan sunnah, tapi memperjuangkan. Ini yang jarang. Banyak di antara kita hanya mencukupkan diri dengan style. Apa style itu? Ngerti pora? Hanya mencukupkan diri dengan apa? Potongan dapur, potongannya, gayanya, nampak jenggotnya, besar jilbabnya, panjang gamisnya, hanya seakan-akan dia merasa cukup dengan itu. Wes pokok nanti dengan ini saya akan masuk surga. Loh kok enak? Sementara para sahabat Nabi dulu itu berdarah-darah dalam rangka memperjuangkan sunnah. Terus mana mungkin kita cuma sekedar dengan penampilan, dan bahkan mohon maaf terkadang penampilan itu penampilan luar. Penampilan apa? Luar, yang sekedar kita menyesuaikan dengan sunnah, terus kemudian dengan itu kita kepingin masuk surga. Tidak semudah itu. Besti. Apa? Besti itu apa? Hah? Apa? Bukan, gak gaul. Ada lagi sekarang istilah ibu tahu? Apa? Besti itu apa, Bu? Apa? Camat. Lo kok besti camat? Sahabat. Oh, besti itu sahabat. Ala tahu. Ngikutin gosip yang ini, hati-hati. Umur terbatas ngikutin gosip, mati dalam keadaan nonton gosip. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka hadirin, ketika Islam itu direndahkan, dan bahkan mohon maaf ya, boleh sedikit ngeritikkan, tidak apa-apa ya, tidak otomatis khawarij gitu kan, dia tidak saja nih ya. Itu label halal itu hadirin, sudah tahu label halal terbaru? Bentuknya kayak apa? Kayak segitiga gunungannya wayang itu loh, saya tidak tahu namanya apa itu. Yang kalau wayang mau tampil, ada dulu yang berbentuk segitiga, semacam gunung, apa namanya itu Pak Farid? Gunungan ya, gunungan itu. Ini label halal, Bu. Itu di mana-mana ditulis dengan cara yang jelas, bisa terbaca dengan mudah agar mudah dikenali. Dan tidak mungkin bisa dihilangkan dari kesan Arab, karena kalimat halal saja itu bahasa apa? Bahasa Islam, bahasa Arab. Terus bagaimana mungkin mau dihilangkan kesan Arabnya dengan dibentuk sakarepe? Malah mohon maaf ya, kalau orang yang ngerti khat bahasa Arab, itu bacanya bukan halal, halak. Bacanya apa? Karena lamnya terakhir itu ada melengkung ke atas. Itu dalam khat bahasa Arab, itu lam melengkung ke atas, itu kaf. Kan nulis kaf itu begini, ada kecilnya seperti hamzah. Itu kalau pengen nulis cepet, itu dipelung karena mendukur gini. Jadi malah aneh. Nah, ketika peristiwa semacam ini tidak menggetarkan hati kita, alah biasa. Nah itu maka kemudian ini hati-hati, jangan-jangan kita cuma mencukupkan diri dengan Islam kita tanpa kita punya ghirah, tanpa kita punya semangat untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Nah maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di detik ini, insya Allah sampai nanti meninggal dunia, kita oleh Allah diberikan izin, diberikan taufik, diberikan keringanan, kemudahan untuk menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada kemuliaan, tidak ada kejayaan, tidak ada kebahagiaan kecuali
dengan kita mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah kita akan berbicara satu materi yang insyaallah materi ini nampaknya ringan tapi berat. Nampaknya ringan tapi berat. Tapi alhamdulillah senantiasa materi-materi yang berat itu kita sampaikan dengan penyampaian yang sederhana, yang ringan agar mudah diterima, mudah difahami, dan kesannya itu tidak jelimet. Jelimet itu bahasa Inggris. Translate-nya apa? Sama ya? Ruwet and jelimet gitu. Jadi supaya kesannya mudah, maka tema kita di pagi hari ini hanya masalah waktu. Apa sih maksud kita dengan tema hanya masalah waktu ini? Perhatikan, orang baik kebaikannya terbatas dengan waktu, betul tidak? Ketika waktunya sampai, berhenti dia dari kebaikannya, betul? Orang yang rajin sholat, sampai kapan sih dia bisa sholat? Sampai kapan? Sampai Allah menutup usia dia, betul kan? Atau kalau sebelum usia itu Allah tutup, ternyata Allah takdirkan sakit. Mudah-mudahan semua di antara kita sama Allah diberikan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit, kita doakan agar Allah segera memberikan kesembuhan. Amin. Kalaupun sebelum meninggal Allah takdirkan sakit, ada beberapa penyakit yang bikin orang itu tidak sadar, tidak ngerti sholat. Itu kan artinya berarti kebaikannya dia dibatasi oleh apa? Waktu. Jadi kebaikan kita ini hanya masalah waktu. Siapa yang paling pintar memanfaatkan waktu, siapa yang paling hebat dalam memanfaatkan waktu, siapa yang paling keren di dalam memanfaatkan setiap detik pergantian waktunya untuk taat kepada Allah sebelum waktu itu oleh Allah dihentikan. Termasuk sebaliknya, orang maksiat, kalau dia tidak keburu tobat, kemaksiatan itu oleh Allah akan dihentikan dengan apa? Dengan waktu. Iya enggak? Ketika dia senantiasa bermaksiat kepada Allah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak turun kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu banyak doa sekarang, Bu ya. Banyak doain anaknya agar Allah selamatkan dari pergaulan yang tidak benar. Karena mulai mengkhawatirkan. Apalagi posisi kita dekat dengan kampung Inggris. Waduh, dan panjenengan tanggung jawab, Pak. Serius, panjenengan ini tanggung jawab. Dan kami bersama teman-teman di SDO ini sudah masuk kira-kira sudah 7 tahun yang lalu. Dan pertama kita masuk di Masjid Al-Muhsinin. Tapi nampaknya kok perangnya itu abot gitu loh. Karena apa? Dalam keadaan kita ngerem kemaksiatan yang muncul, di sisi yang lain ada sebagian oknum masyarakat yang memanfaatkan kemaksiatan itu. Mereka senang dengan adanya itu, kos-kosan jalan, laundry jalan, semuanya. Nah maka ketika kita memberikan sesuatu tentang pencerahan kepada Allah dan Rasulnya, sementara kita tidak memberi apapun untuk perut mereka, iya enggak? Dalam keadaan dapur harus terus apa? Ngebul. Nah sementara kemaksiatan itu menghasilkan makanan untuk sebagian orang. Nah maka hadirin sekalian, termasuk kemaksiatan yang kita lakukan, na'udzubillah min syarri dzalik, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Kemaksiatan yang kita lakukan apabila tidak terhenti oleh tobat kepada Allah, saya ulang, apabila kemaksiatan itu tidak terhenti karena tobat kepada Allah, maka Allah akan menghentikan kemaksiatan itu dengan waktu, yaitu kematian. Atau sebaliknya, ketika ada orang yang belum meninggal ibadahnya terhenti dengan sakitnya, bisa jadi orang yang maksiat sebelum datangnya kematian, kemaksiatannya terhenti dengan apa? Penyakitnya. Dan yang repot kalau penyakit itu bikin sampai kita tidak sadar, akhirnya dalam keadaan sakit tidak Allah berikan kemampuan tobat. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada orang yang sakit itu mendatangkan kebaikan. Sakit akhirnya dia sadar, akhirnya dia merasa lemah, dia merasa tidak mampu melakukan apapun, tidak ada tempat lain untuk dia datangi kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, itulah kenapa kemudian kita ceramah di pagi hari ini tentang hanya masalah waktu. Maka hati-hati. Anda berbakti kepada orang tua, sak cinta-cintanya Anda kepada orang tua, terhenti dengan apa? Waktu. Iya ada. Anda dengan pasangan, apalagi kemarin ketika Delta itu lagi rame-ramenya. Panjenengan ini kan orang-orang yang tersisa aja. Survival gitu ya, orang-orang yang memang masih Allah berikan takdir umur panjang begitu. Alhamdulillah. Itu kemarin secinta-cintanya kita dengan pasangan, ketika Allah katakan malaikat maut waktunya habis. Meninggal tidak pasangan kita? Meninggal. Sampai sekarang Masya Allah banyak diantara ibu-ibu yang lagi mulai mencari lagi, mencari jati diri, mulai kembali mencari siapa dirinya, bagaimana kelanjutan kehidupannya. Sudah sabar, tidak usah guyang-guyu ya. Nah sudah, maka artinya apa? Secinta apapun kita dengan pasangan kita, terhenti dengan apa? Waktu. Kalau waktunya habis, pulang dia ke negeri akhirat. Kemudian sekeras-kerasnya kita ketika kerja, dibilang workaholic. Apa workaholic? Orang yang kerja itu sudah menjadi apa? Menjadi orang yang gila kerja gitu loh, kecanduan kerja. Sampai kalau tidak kerja itu matanya kayak mau makan orang. Kau nyapu langsung, wah seneng dia. Workaholic, kerja, kecanduan kerja. Padahal terkadang kerjanya dia bukan lagi untuk nyari uang, uang sudah penuh. Tapi apa? Dia kerja itu hanya untuk menuruti nafsunya. Aku kepingin kerja, aku harus kerja. Kalau tidak kerja, aku tidak bisa gitu loh. Karena kebiasaan kerja. Maka kecintaan dia pada pekerjaan itu akan terhenti dengan apa? Waktu. Nah itulah hadirin sekalian, kita perlu ingat. Maka dengan ini, ketika sampai detik ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ketika sampai detik ini Allah masih menganugerahkan umur kepada kita, belum tentu 1 jam ke depan masih hidup kan? Jangan ngomong 1 jam lah ya. Banyak loh cerita itu, duduk di pengajian, tiba-tiba kursinya jatuh, dikira cuklek, ternyata orangnya yang mati. Sebelah mana? Lu tidak apa-apa, meninggal husnul khotimah, meninggal pas ngaji kok, mudah-mudahan tidak. Lah panjenengan mau milih meninggal bagaimana? Sujud. Ya lebih bagus ya, yang penting tidak pas di kamar mandi aja ya, bedeni, na'udzubillah. Nah kan begitu. Nah maka ibu-ibu sekalian, dari situ kita perlu ngerti salah satu di antara hikmah yang Allah beri untuk kita, ketika sampai detik ini kita masih bisa bernapas enak gitu nafasnya ya, itu maka Allah menginginkan dari kita minimal 2. Allah kepingin dari kita minimal berapa? 2. Perhatiin. Tidak usah sok nulis. Saya tidak yakin. Barang nulis apa? Wingi cicilan jilbab 7 apa 8? Tahu, mulai anu, jadi mulai bingung. Koyo wis 8 tapi jare sing duwe jilbab sik 7. Sik tak hitung-hitungi sih. Sudah, maka ketika sampai detik ini Allah masih memberikan umur, artinya apa? Allah menginginkan Anda minimal melakukan berapa perkara? Minimal melakukan 2 perkara. Nomor 1, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya melihat bahwa ternyata pahala kita, bekal kita untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya itu Allah lihat belum cukup. Maka Allah kasih kesempatan lebih kepada kita untuk menambah bekal itu. Kenapa? Ini perjalanan hadirin bukan Pare Jakarta. Ini perjalanan yang mau kita lewati nanti. Itu bukan Pare Sumatera, bukan Pare Makkah Al-Mukarramah. Tidak, itu jauh lebih panjang. Ke Jakarta saja kalau Anda tidak punya bekal bagaimana? Bukan cuma tidak sampai, terlunta-lunta. Kelaparan di jalan mau makan, bisa makan? Tidak bisa, tidak punya apa? Tidak punya uang, tidak punya bekal. Capek, mau istirahat, mau berhenti di hotel, bisa? Tidak bisa, tidak ada uang. Coba kalau orang mau ke Jakarta bekalnya banyak, tenang dia. Mau pilih kendaraan apa, bisa apa enggak? Mau naik bis, bisa? Bisa, uang ada. Mau naik pesawat, bisa? Bisa, uang ada. Mau naik kereta, bisa? Bisa.
Kemudian ketika dia naik bis, dia pengen berhenti di kota mana? Semarang dulu misalkan. Sampai Semarang dia mau berhenti, mau naik di hotel bintang 5, bisa? Bisa, kenapa? Bekalnya banyak. Ketika sampai Brebes dia mau beli telur, enak telur asin Brebes, tidak tahu kok beda ya. Iya, telur asinnya kok beda gitu, kenapa? Ada di Pari yang bisa bikin kayak telur asin Brebes gitu. Enak, tolong jadi kalau ke Brebes jangan lupa ya, mampir dulu, nanti tinggal di Depot Amanah sana, ini oleh-oleh buat Ustadz Rifki gitu kalau pas lewat gitu. Nah sudah, ketika sampai di Brebes, Anda pengen beli telur asin, oh saya punya kenalan ini, saya mau bawain buat ibu saya mau bawain buat mertua saya, oh saya mau bawain buat besan, oh enggak, besan biasanya musuhan tok, saya mau bawain buat mantu saya gitu. Bisa enggak? Bisa, kenapa? Dia punya bekal. Tapi bayangin ketika Anda pulang ke Jakarta, Pare Jakarta, enggak ada bekal, nunut truk. Itu pun kalau dinunuti, itu pun kalau ditaruh depan, alhamdulillah, jadikan bempernya truk gitu lah, apa-apa nabrak disian. Coba Anda ditaruh bak belakangnya truk, wes alhamdulillah, kenapa? Bisa jalan karena tidak punya bekal. Nah, maka hadirin, jalan kita nanti ke akhirat itu perjalanan yang tidak ada pulangnya. Sekali jalan, tidak bisa pulang. Sekali Anda masuk ke alam barzakh, maka itu perjalanan yang tidak ada putusnya, maka itu kehidupan yang tidak ada matinya. Maka kalau kemudian bekalnya sedikit, maka tidak akan pernah cukup dan Anda akan menyesal. Sampai dibilang apa? Wala la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah Ta'ala apa? La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah kata Allah dengan jiwa lawwamah. Apa lawwamah itu? Yang senantiasa menyesal. Kenapa dia menyesal? Orang baik nyesel. Kenapa kebaikannya tidak semakin banyak? Orang yang melakukan ibadah menyesal, kenapa ibadahku tidak maksimal? Orang yang sholat nyesel, kenapa aku tidak sholat di masjid yang sholatnya panjang? Orang terawih nyesel, kenapa terawihku dulu tidak di tempat yang satu kali terawih 3 juz Al-Quran? Nyesel. Orang yang sedekah menyesal, kenapa sedekahnya tidak lebih banyak? Orang yang ngaji nyesel, kenapa ngajinya tidak lebih panjang? Orang yang berbakti kepada orang tua menyesal, kenapa baktiku kepada orang tua tidak lebih maksimal? Itu yang melakukan kebaikan. Allah bersumpah pasti menyesal. Dan kalau Allah sudah bersumpah, tidak ada kemungkinan salah. Apalagi ini yang baik saja nyesel, apalagi yang apa? Apalagi yang buruk. Waktunya apa? Nongkrong, ngopi. Apalagi biasa ibu-ibu ini, ibu-ibu ini Pak, tak beritahu Pak ya, kalau ibu-ibu ini izin pengajian Pak, ngajinya cuma 1,5 jam Pak. Pulang pengajian duduk di warung es teler 2,5 jam. Nanti mampir ke rumahnya mbak siapa, gosip 3 jam. Nanti diajak lagi, mbak ono warung anyar, ayo mampir sih, 4 jam 20 menit. Maka jangan banyak-banyak diizinkan ngaji Pak. Oh cari pahala ngaji 1,5 jam, dosane 2 jam kok. Oh ndak mampir, alhamdulillah. Betul Hajah Yuning? Kemarin dari mana yang nyebrang jembatan itu Hajah Yuning? Masya Allah, coba lihat ngajinya rumah Masjid Mustaqim, rumah BKIA Siti Fatimah. Ketika cari makan nyebrang jembatan, surah apa namanya itu, lupa saya. Betul Hajah Yuning? Loh Ustadz kok tahu? Loh Ustadz kok mau dibohongin? Lu coba bayangin. Jadi perjuangan untuk ngaji dibandingkan perjuangan untuk cari bebek apa namanya itu yang terkenal sebelah sana. Bebek apa? Bukan yang bebek apa Haja Yuning? Sinjai bu. Berarti ya rotenan. Lu Ustad, ya tidak bisa dibohongi. Anda mau sembunyi kemana ya keto gitu loh. Jadi perjuangan untuk cari makan lebih hebat, lebih serius, lebih keren pakai dress code loh Pak. Kacamatanya Pak ini Pak, ngalah-ngalahi helmnya apa, balap motor GP 500 itu. Bingung Yuning, sopo sing ngandani Ustadz iki ya.
ojo dijak mana sing ngandani wis ge bahan ceramah mbek ustaz iki ya Allah. Sudah Yuning, sabar, tenang, enggak usah bingung, enggak apa-apa. Sekali tapi khawatirnya pas nyebrang itu jembatannya pas ngene iku lho. Iya lek Yuning iso nyetir, iso renang lek kan enggak enak. Nah, maka artinya hadirin, perjalanan ini bukan perjalanan yang sehari bisa pulang, enggak, sekali Anda masuk enggak bisa balik. Sementara perjalanan terpanjang itu tidak ada kematian setelahnya dan bekalnya wajib cukup sampai Allah bilang yang baik saja bakal nyesel apalagi yang tidak baik. Nah, maka ingat yang pertama, ketika sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan panjenengan umur panjang, maka manfaatkan dengan baik. Karena apa? Karena Allah tahu bekalmu untuk mati belum cukup. Saya tanya ya, jawab jujur. Ada ndak ibu-ibu dan bapak-bapak termasuk pemirsa Madani TV yang kemudian punya temen yang kemarin meninggal waktu corona? Ada, banyak, ada. Nah sekarang saya mau tanya, temen yang kemarin meninggal waktu corona itu bisa ndak nambah pahala sekarang? Bisa sholat? Jawaban, Mbak Yu, jawaban, teman yang kemarin meninggal karena corona sekarang di bawah tanah bisa nambah pahala? Bisa sholat? Bisa duduk di majelis taklim? Bisa istighfar gitu? Astagfirullah, bisa? Bapak-bapak punya teman yang kemarin meninggal corona? Lo panjenengan tidak bersyukur tidak meninggal kemarin? Coba, sekarang mereka di alam kubur tidak bisa istighfar, tidak bisa nambah pahala, tidak bisa sedekah, tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Anda masih punya kesempatan itu. Kenapa tidak dimanfaatin? Sementara mereka minta kembali, mereka bilang apa sama Allah? Rabbirji'un, ya Allah balikin ke dunia ya Allah. Mereka minta loh, Anda tidak pakai minta, Anda masih di dunia. Terus ketika orang itu mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia, apa kata malaikat? Ya ahmaq, kata malaikat, orang idiot. Ji'ta min hunaka, apa kata malaikatnya loh? Kamu itu minta kembali dalam keadaan baru saja kamu datang dari sana. Kenapa dulu waktu di sana kamu tidak manfaatin? Kenapa dulu waktu di sana kamu tidak istighfar? Kenapa dulu waktu di sana kamu tidak sedekah? Kenapa dulu waktu di sana kamu tidak sholat? Sekarang kembali, yang orang lain seharusnya di sini istirahat, kamu minta balik untuk sholat. Maka malaikat bilang, ya ahmak, kamu yang orang idiot. Maka ini hanya masalah apa? Ini hanya masalah waktu. Nah sekarang coba bayangin, kalau kemarin yang meninggal corona itu panjenengan, cukup kira-kira pahalanya sudah? Serius ini, bayangin coba kalau yang meninggal dimasukin peti, dibungkus plastik, yang sebagian anak dan keluarganya tidak bisa nyolatin, tidak bisa mandiin, bahkan tidak bisa ikut menanam. Kalau itu Anda Yuning mana? Jangan ya, nanti mulai Yuning, tapi tidak sudah menter Yuning ini, wah sentai-entaian sudah. Yo gak tahu puri. Ngaji terus tapi wingi telat tidak apa-apa, yang penting ngaji Yuning ya, Masya Allah. Sudah, artinya apa hadirin? Ini masalah waktu, yang ketika waktunya datang bisa Anda minta mundur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, mundur sebentar aja. Akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau tunda sejenak ya Allah, fa asaddaq, aku akan sedekah. Apa kata malaikatnya? Lawingi duwe kesempatan, kemarin dikasih umur, kemarin punya uang, kemarin sehat, kemarin bisa, kenapa ndak? Kenapa nunggu setelah mati baru ngomong mundurin sedetik aja? Bisa? Ndak bisa. Fa asaddaq, aku akan sedekah, ndak bisa. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang soleh ya Allah. Bisa? Bisa di kuburan jadi orang soleh? Tidak bisa. Maka sekarang Mbak Yu mumpung si urip iki lho, hati-hati lho, dilungkas lho iki. Ini bau-baunya tidak lama lagi. Sebelah sini rotok lumayan. Laki-laki Masya Allah, laki-laki ini luar biasa. Yaitu sabar. Mudah-mudahan panjenengan masuk surga karena sabar ya. Amin. Nah sudah hadirin, maka artinya
Ketika Allah sampai detik ini memberikan waktu kepada kita untuk masih bisa bernafas, ayo manfaatkan untuk kebaikan. Baca Al-Quran, baca yang banyak. Bisa zikir, zikir yang banyak. Bisa datang ke majelis taklim, datang ke majelis taklim. Bisa silaturahim ke rumah keluarga, datang silaturahim ke rumah keluarga. Ada teman yang sakit di rumah sakit, di rumahnya, di mana ketika penyakitnya tidak mengkhawatirkan menular, datang kunjungi dia yang sedang sakit. Kenapa? Karena ketika waktunya habis, Anda akan menginginkan berbuat itu, sementara dalam keadaan Anda tidak lagi mampu melakukannya. Nah, maka sekarang poin pertama, ketika sampai di detik ini Allah masih kasih Anda kesempatan hidup, apa artinya? Allah lihat bekal Anda untuk akhirat belum cukup, maka sama Allah dikasih tambahan waktu supaya untuk nambah bekal. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika sampai di detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan usia kepada kita. Ketika sampai di detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur buat kita. Apa artinya? Nomor satu, bekal untuk kehidupan akhirat belum cukup, maka sama Allah disuruh nambah. Nomor dua, ada di antara dosa kita yang oleh Allah belum diampuni, maka dikasih kesempatan, ayo cepet tobat dan istighfar. Saya mau tanya, kembali lagi masalahnya, balik lagi. Begini, ini ada ucapan dari salah seorang sahabat Nabi atau seorang tabi'in. Mohon maaf ya, saya lupa. Ya, normal lah manusia ya. Itu mengatakan begini, kalau saya tahu satu sujud saya oleh Allah diterima, maka saya tenang, karena dengan satu sujud itu cukup untuk saya masuk surga. Betul apa enggak? Betul. Karena mohon maaf ya, kita ulang lagi, perempuan nakal saja, a'azzanallahu wa iyyakum, semoga Allah kasih hidayah buat kita dan buat mereka semua, amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini hadirin kalau ngelihat yang semacam itu perasaannya itu iba, dungakno. Kenapa? Karena mereka pada hakikatnya sakjane ya ndak mau begitu kan. Tapi kemudian mungkin dorongan nafsu, tidak bisa sabar, kepingin dapat uang dengan cara yang akhirnya mereka terjerumus. Maka kita doain, semoga Allah beri hidayah kepada mereka dan Allah beri hidayah kepada kita. Kenapa kita tidak boleh mencela? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, tidaklah seorang mencela orang lain karena maksiat yang dia lakukan, dia tidak akan meninggal kecuali melakukan maksiat yang sama. Maka hati-hati, dan hadis ini dikatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah maka begitu. Nah maka sekarang lihat, satu kebaikan saja oleh Allah diterima, itu cukup buat beli surga. Apa buktinya? Seorang perempuan tunasusila, pelacur, perempuan nakal, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, itu yang kemudian ngasih minum seekor apa? Coba lihat, sama Allah dikasih kesempatan taufik untuk tobat, Allah ampuni dosanya, masuk surga. Coba. Tapi sebaliknya, hati-hati. Dikatakan tadi, apabila aku tahu satu saja dosaku yang oleh Allah tidak diampuni, maka aku yakin dengan satu dosa itu aku pasti masuk neraka. Tahu perempuan yang ngurungi seekor kucing, la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu hashisal ardi, tidak dikasih makan, tidak pula dilepas untuk cari makan sendiri, hatta matat, sampai kucingnya apa? Mati. Apa dibilang? Dakhalatim ra'atun an-nara fi hirratin. Ada seorang perempuan masuk neraka hanya gara-gara urusan kucing. Coba. Ini artinya apa? Ketika satu dosa kita oleh Allah tidak diampuni, sudah celaka kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka sekarang ketika sampai detik ini masih ada kesempatan untuk tobat. Sampai detik ini Allah kasih kita kesempatan untuk masih bisa bernafas, mata masih bisa terbuka, telinga masih bisa mendengar, lisan masih bisa ngomong, kaki masih bisa jalan, maka manfaatin untuk istighfar, manfaatin untuk tobat. Karena Allah lihat, kalau kamu mati sekarang, kamu belum kuat masuk neraka, ada dosamu yang sama Allah belum diampuni, maka sama Allah umur kita dipanjangin. Untuk apa? Manfaatkan untuk tobat, manfaatkan untuk istri dari mana? Istighfar. Oh istri, anda sudah ini dianggap tidak ada saja sebelah sini. Manfaatin untuk istighfar.
kembali contoh. Na'udzubillah, mudah-mudahan semua kaum muslimin yang sudah meninggal oleh Allah dosanya diampuni, amin. Semua amal ibadahnya oleh Allah diterima dan Allah jadikan kuburnya salah satu di antara taman surga, amin. Teman panjenengan yang seumuran, yang sekarang sudah meninggal, ya entah bulan lalu, tahun lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi Anda lihat orangnya ahli maksiat, ada? Katakan ada. Ada kan? Saya bukan maksa, ini katakan ada itu misalkan ada gitu loh. Perbendaharaan bahasa Indonesianya kurang keren nih. Anggap ada gitu loh. Anggap ada. Dalam keadaan waktu itu maksiatnya bareng sama panjenengan. Dalam keadaan waktu itu nakalnya bareng. Sementara sekarang belum sempat tobat, dia meninggal, Anda masih hidup. Bersyukur enggak? Ini masalahnya apa? Anda punya waktu, waktunya dia sudah habis. Dalam keadaan dia meninggal tidak sempat tobat, dalam keadaan dia meninggal tidak sempat istighfar, Anda bisa loh sekarang astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Anda masih punya kesempatan itu, terus tidak bersyukur sama Allah. Ingat loh hadirin, ini masalah apa? Waktu. Belum tentu kalau sekarang Anda tunda, nanti jam 8 pagi Anda masih bisa tobat. Belum tentu. Kenapa? Orang yang hari ini meninggal, kemarin sama perasaannya seperti Anda sekarang. Usik suwe, sik sehat. Kemarin dapat berita Pak Hasan, tahu? Oh iya, Pak Hasan siapa? Pak Hasan itu biasa kalau ada orang meninggal, beliau mengumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaranya khas. Terus waktu bongkar Masjid Nur Hasan itu saya gudo itu ya apa bahasa Indonesianya? Saya jarak. Bahasa Indonesia? Saya jarak. Saya bercandain, saya ajak bercanda, Mbah, lah iki bentino sampean mengumumkan kematian. Nah kalau sampean yang mati, siapa yang ngumumin? Bingung dia. Wah, wurai. Itu nggak no dawa umur. Saya bilang ya mudah-mudahan dawa umur. Betulan. Saya kira sakti tidak bisa meninggal itu orang. Nah maka artinya apa? Tapi lihat kesan terbaik yang kita ingat tentang beliau, baiknya atau buruknya? Baiknya, ketemu terakhir bongkar masjid, ketemu lagi kemarin waktu ngecor masjid. Yang kita kenal dari beliau, tukang memberikan pengumuman berita tentang kematian, yang dengan berita yang beliau bawa kita bisa berbondong-bondong takziah, berbondong-bondong menyolati jenazah. Baik, maka beruntung. Tapi coba sebaliknya, kalau ada orang meninggal yang dikenal apa? Lek mabuk resek. Ada nggak orang meninggal diingat begitunya? Nah sekarang dia sudah meninggal, tidak punya kesempatan tobat. Anda yang sekarang guyang-guyu senyum-senyum, kalau sekarang ditunda, belum tentu setelah ini Anda punya kesempatan. Nah maka tak kasih cerita. Ada cerita yang rotok mengenaskan, ada cerita yang sedikit apa? Mengenaskan. Mudah-mudahan dengan cerita ini Allah menyelamatkan kita dari keburukan, amin ya rabbal alamin. Maka doa itu ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa Madani, harus ada itunya, harus ibu-ibu, bapak-bapak Madani, semua pemirsa Madani TV dan pendengar radio dakwah syariah Solo, ini tolong diperhatikan. Artinya apa? Saya mau ngomong apa tadi? Astagfirullahaladzim. Banyak doa, banyakin doa. Yuning seneng kapok lali, astagfirullah. Nggak boleh loh orang Islam itu seneng dengan kesalahan orang lain. Itu hati-hati, itu penyakit hasad itu. Orang yang hatinya hasad tidak bisa bahagia. Yuning tobat. Sudah, apa yang terjadi hadirin? Banyakin doa, banyakin doa. Minta sama Allah tobat sebelum wafat. Minta sama Allah ketetapan hati di atas agama Islam. Minta sama Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul. Itu jangan pernah berhenti. Terus Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala
dinik, terus minta. Kenapa? Hati-hati. Yang kedua, minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Rabb, berikan hamba kesempatan tobat nasuha sebelum wafat. Minta. Dan yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta sama Allah wafat yang baik. Tak kasih ceritanya begini. Ceritanya hadirin, ini cerita ilustrasi saja. Artinya jangan tanya, oh itu di kitab apa? Setelah rungokno, sabar. Ini ilustrasi. Ada 5 orang bersahabat, dan mereka bersahabat dalam kemaksiatan. Cerita ini bareng ke sana dinikmati, dapat berita ini berangkat bareng-bareng ke sana dilakoni, dapat cerita tentang kafe ini penasaran berangkat bareng-bareng berlima maksiat bersama, datang berita tentang karaoke baru berangkat ke sana ngelihat, oh kayak yang seru berangkat. Suatu hari ketika mereka sedang bermaksiat bersama, semuanya 5 orang ini dalam keadaan mabuk semua. Na'udzubillah, ini ilustrasi ya. Kemudian salah satu di antara 5 orang ini sekarat dan tiba-tiba meninggal di depan mata 4 temannya yang lain. Dan sekaratnya mengenaskan. Sekaratnya apa? Mengenaskan. Sudah. Sampai titik terakhir satu teman itu meninggal. Satu teman itu apa? Meninggal. Sudah, dia meninggal dengan kemaksiatannya. Semoga Allah ampuni. Sudah. Seiring berjalannya waktu, satu persatu di antara 4 teman tadi, semuanya satu persatu kan juga bakal apa? Meninggal. Maka jangan percaya dengan omongan kalau foto bertiga salah satu mati. Ya pasti. Bukan salah satu, tiga-tiganya bakal mati. Aku ndak mau foto bertiga nanti salah satu mati. Siapa ngomong sampean dhisik? Siapa sing mutus sing dhisikan? Iya. Jadi bukan salah satu bakal mati, yo kabeh bakal. Ini masalah waktu, siapa sing paling cepat saja. Kan ini kayak lomba saja. Sing melayune paling cepat, ya insya Allah mlebu kuburane luwe. Kira-kira betul. Nah, sudah. Maka seiring berjalannya waktu, 4 teman yang kemudian menyaksikan temannya mati sekarat dalam keadaan mabuk, itu semuanya yang 4 ini meninggal. Setelah semuanya meninggal, oleh Allah dibangkitkan, yang satu masuk neraka. Yang mati dalam keadaan apa tadi? Mabuk. Kemudian yang satu ini tanya sama Allah, ya Rabbi, innali aqran. Ya Allah, saya dulu punya karib. Saya punya geng dulu, grup WA. Insya Allah. Bu, grup WA-nya apa aja? Alah, kajian. Ada grup WA arisan, grup WA info terupdate, grup kajian berita perceraian, grup kajian berita perceraian, grup WA, hati-hati loh Bu, serius ini hati-hati. Anda meninggal, itu grup jadi saksi di hadapan Allah bahwa Anda bersekongkol dalam keburukan. Ada orang pulang pengajian, grup WA belum dihapus, ketabrak truk Pak, na'udzubillah Pak. Sampai rumah suaminya lihat, loh, lah kok ngene modelnya bojoku ini. Wah, akhirnya suaminya murka dan dia tidak ridho kepada istrinya. Akhirnya istrinya masuk neraka. Hapus mumpung ada waktu. Ayo left group. Ini hanya masalah apa? Nggak sekarang, nyesel besok. Ayo keluarin HP-nya. Grup-grup gak penting ya loh. Grup pamer fashion. Nggak mau? Hati-hati. Oh, inget omongan saya. Mulai nyesel Anda. Ayo keluarin HP-nya, left group. Mbah Putri nggak ada grup. Nggak ada grup WA ngoten niku. Ini sing ngajeng niki lho, baju putih jilbab hitam. Nggak ada WA grup. Mbak Putri nggak ada. Napa kula damelaken? Malah ruwet iki wong wis genah-genah malah kayak dirusak ya. Nah, sudah hadirin. Maka sudah yang satu meninggal ketika mabuk tadi, Allah masukkan ke neraka karena keadilannya Allah. Terus dia bilang sama Allah, ya Rabbi, kana li aqran. Ya Allah, dulu saya punya grup WA. Dulu ya Allah, saya punya teman. Yang teman saya itu ada 4, sama saya jadi 5. Loh, mosok mabuk bareng, a'azzanallahu wa iyyakum, main perempuan, na'udzubillah bareng, karaoke bareng,
plesir bareng, main ini bareng. Lo kosok-mosok di neraka sepi ya Allah. Jono gak ono, Paijo gak ketemu, Tarmin gak ono, Darmun gak ketemu pisan. Mana ini Paijo, Joko, Parmin, Darmun ini ya Allah? Kok saya sendirian? Dijawab sama malaikat. Ya Rob, lihat apa kata malaikat? Dulu waktu kamu mati mengenaskan, itu temenmu kan lihat, terus temenmu ketakutan. Akhirnya setelah kamu mati temenmu tobat. Sekarang temenmu lihat tuh, oh itu bidadarinya ada yang 70, ada yang 120, ada yang bidadarinya 300, ada yang bidadarinya 1000. Coba ngenes ndak ini temen yang ndak sempet tobat ini? Sehingga apa? Cerita kematian mengenaskan yang dia alami itu menjadi bahan pertobatannya orang lain. Coba, kenapa bukan kita yang tobat, bukan kita yang dilihat mudah-mudahan? Nah, ini hanya masalah apa? Waktu. Nah, berarti hadirin, ketika sampai detik ini Allah kasih kesempatan kita hidup, artinya apa? Allah masih memberikan kita kesempatan. Ayo, mumpung belum wafat. Jujur, ayo lihat yang masih ada satru-satruan sama anaknya, hati-hati loh ya, ini hanya masalah waktu. Yang masih ada ndak akur dengan orang tuanya, nyesel lo nanti, nangis lo nanti, getun lo nanti. Yang masih punya tanggungan dengan orang lain tapi ndak ngaku, ngotot, ndak, sudah 10 kali bayar kreditnya lunas, sementara yang punya barang bilang belum mbak, baru 9. Ayo cepet, ini hanya masalah waktu. Tak kasih cerita penutup. Dengerin, nanti Anda buka ketika Anda pulang ya. Surat Al-Hadid ayat 16. Surat apa? Al-Hadid ayat berapa? 16. Pada surah Al-Hadid pada ayat yang ke-16 ini ada cerita tentang tobatnya preman paling ditakuti di zamannya yang bernama Al-Fudail ibnu Iyadh. Ini Al-Fudail ibnu Iyadh, ini seorang tabi'in, ulama terkemuka di zamannya. Awalnya apa? Preman yang paling ditakuti. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hadid ayat berapa? 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Apa artinya? Belum datangkah waktunya? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk ingat kepada Allah? Jadi Allah tanya, belum datang waktunya? Apa belum datang waktunya untuk kalian itu tunduk hati ini ketika zikir kepada Allah, nangis di depan Allah karena takut dosa yang kita lakukan tidak diampuni, nyesal di hadapan Allah karena waktu-waktu yang panjang kita tidak ibadah kepada Allah. Allah tanya, Allah ingatkan kita, belumkah datang waktunya untuk kamu tunduk zikir kepada Allah dan mematuhi kebenaran yang Allah turunkan? Artinya belumkah datang waktunya? Anda mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Guyon, ketawa, ketiwi, main, duduk, cangkruk, ngopi, tidak jelas, kongko, segala macam. Allah bilang, belumkah datang waktunya? Dan janganlah kalian berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum kalian. Maksudnya orang-orang Yahudi. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang setelah mereka menerima kitab, kemudian mereka melalui masa, melalui waktu yang panjang sampai hatinya keras dan kebanyakan mereka orang fasik. Apa artinya? Allah bilang, jangan seperti orang Yahudi. Peringatannya datang, Al-Qur'annya ada untuk mereka, Taurat, pengajiannya ada untuk kita majelis taklim Ahad pagi. Tapi apa? Setelah itu mereka lalai dalam waktu yang cukup panjang. Mereka melalaikan Allah, mereka menghindari majelis taklim, mereka tidak mendengarkan nasihat sampai detik terakhir apa? Faqasat qulubuhum, sampai hatinya apa? Keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Ceritanya begini, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Disebutkan oleh siapa? Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Dalam kitab apa? Siyar
a'lamin nubala. Itu kisah tobatnya Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ini preman yang paling ditakuti, merampok, membunuh, memperkosa. Tapi jangan salah paham, saya cerita ini bukan menjelekkan Al-Fudail bin Iyad, tapi kisah ini dia ceritakan supaya jadi pelajaran buat siapa? Buat kita. Nah, sampai suatu hari Al-Fudail bin Iyad ini jatuh cinta sama seorang perempuan. Dia perempuan itu ternyata punya kekuatan. Coba kalau si perempuan bilang, "Mas, meni isu ngaji," sementara yang laki-laki mau goes, kira-kira ngaji atau goes jadinya? Ngaji. Wedi bising wedok. Oh, kepala rumah tangga iku tulisannya tok kok lanang asline wedok. Kepala rumah tangga. Di kakak itu loh, kartu keluarga, kepala rumah tangganya siapa? Suami. Tertulis de facto-nya suami, de jure-nya istri. Dek, aku meniti goes. Ustadz Rifki ngaji di BKIA. Oh iya, ngaji. Gitu. Sampai ada di grup-grup WA itu video lucu, laki-laki mau keluar bawa sepeda. Pelan dia mau keluar. Langsung istri bilang, "Mas, mau kemana?" "Enggak, mana si motor." Padahal mau apa? Semenakutkan itu ternyata perempuan di mata panjenengan, ya. Nah, sudah, maka Al-Fudail ibnu Iyad ini jatuh cinta sama perempuan. Di suatu malam Al-Fudail bin Iyad pingin untuk ketemu perempuan itu, dipanjat tembok rumahnya. Preman. Ketika dia sampai di ujung tembok, tinggal loncat, dan itu kamarnya perempuan tadi. Ternyata terdengar suara dari kamar perempuan itu, seorang laki-laki membaca ayat Al-Quran, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belumkah datang waktunya untuk kamu tunduk kepada Allah dan kepada perintah Allah? Langsung dia merasa deg dalam hati, jelek. Ini kok ayat ini nampaknya langsung nyerang hati saya ini. Saya mau jahat sama perempuan itu, Allah ingetin belum datang waktunya untuk kamu tobat. Nggak jadi, langsung turun Fudail. Turun, terus dia mau istirahat malam itu. "Sudahlah, saya tak istirahat aja, saya kok takut sama Allah," katanya. Ketika dia istirahat di rumah kosong, ternyata di rumah kosong itu dia masuk, nggak lama ada musafir masuk juga, beberapa orang. Terus musafir itu kan gelap, rumahnya nggak ada lampunya, dia nggak tahu di sana ada Fudail bin Iyad. Musafirnya bilang apa? "Teman-teman, kita istirahat dulu di sini." Teman-temannya bilang, "Jalan aja biar cepat sampai." Kepala rombongannya bilang apa? "Kamu tahu, ini daerah kekuasaannya preman paling mengerikan, yang kalau kita keluar malam ini habis harta kita, melayang nyawa kita." Terus teman-temannya kaget, siapa sih nama premannya kok begitu menakutkan? Sangat menakutkan. Siapa namanya? Fudail bin Iyad. Dalam keadaannya orangnya di rumah yang sama, langsung berbesmili, "Ya Allah, sebegitu menakutkannya diriku untuk hambamu, ya Allah." Akhirnya malam itu dia tobat kepada Allah, dia istighfar, dan dia menjadi ulama yang paling besar. Kenapa? Karena dia takut. Allah sudah mengingatkan, bukankah sudah datang waktunya buat kalian? Maka ini hadirin, ayo, itulah Rasulullah mengingatkan kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum 5. Hidupmu sebelum matimu, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum sempatmu, sebelum sibukmu. Maka ini semua hanya masalah waktu. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah beri sebaik-baiknya, untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita berdoa semua yang hadir, semua yang menyaksikan lewat Madani TV, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosa-dosanya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan ini hadirin menjelang bulan Ramadan, ya. Dan nampaknya pengajian Ahad pagi terakhir sebelum Ramadan. Betul Abu Shanum? Lah, saya, antum lanjut. Abu Shanum, pengajian Ahad pagi terakhir di Pari. Iya, ini
Lah, untuk saya ngisi di Pare ini Ahad pagi yang terakhir, mumpung jamaahnya datang dan lumayan roto akeh. Maka saya mohon maaf ya, saya ucapkan, saya dan teman-teman semua dari rekan-rekan saya dakwah organizer, saya Mas Dian, Fajar, Abu Shanum, Mas Aceng dan teman-teman yang lain, apabila ada ucapan dari kami yang kurang sopan, apabila ada sikap dari kami yang kurang menyenangkan, apabila ada candaan dan guyonan yang nampaknya berlebihan, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dan pemirsa Madani TV, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan untuk panjenengan sama saya tidak usah minta maaf, ngerasani ngilok, nah itu sudah tidak tak reken, sudah saya ikhlaskan dunia akhirat, tidak apa-apa. Karena apa? Dosaku untuk panjenengan luwe akeh timbang dosane panjenengan kepada saya ya. Jadi kalau insya Allah saya maafin, insya Allah panjenengan juga maafin. Jadi kami mohon maaf. Tujuannya apa? Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan dosa kita menipis, akhirnya kita bisa ibadah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.